Kita beralih informasi dari puluhan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan modus jasa penukaran uang baru. Ya, untuk meyakinkan para korbannya, pelaku mengaku bekerja sama dengan ASN di lingkup Pemkab Jombang yang memiliki pecahan uang baru dalam jumlah besar. Penipuan dengan modus penukaran uang baru dialami oleh puluhan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku yang berinisial PM 33 tahun mengaku bekerja sebagai ASN di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang. Pelaku menawarkan memiliki uang pecahan dalam jumlah besar dan membuka jasa penukaran tanpa biaya. Salah satu korban mengaku tergiur karena sudah lama kenal dengan pelaku. Kemudian menyetorkan uang puluhan juta untuk ditukar dengan uang pecahan 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000 rupiah. Namun setelah uang ditransfer, pelaku justru kabur. Usai ditelusuri, pelaku ternyata bukan ASN di Pemkab Jombang dan terdapat korban lain yang juga tertipu dengan modus serupa. Jika ditotal nilai uang yang telah disetorkan para korban kepada pelaku mencapai ratusan juta rupiah. Kemarin itu udah kenal udah lama, terus dia itu update di sosmed, dia mengiyakan ada kuota uang baru. Nah, terus dia menjanjikan dia bisa menukarkan, tapi dengan syarat saya harus transfer 50% buat DP uang baru itu. Ada pecahan 2.000, terus totalnya itu 52 juta. Nah, harus serahkan DP lagi 50%, saya transfer lagi. Totalnya transfernya itu 10,5 juta, 10 juta, 6,5 juta, terakhir cash 5.500.000. Terus hasilnya? Tidak ada. Dia Untuk menindaklanjuti laporan para korban, polisi akan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Nah, ini warga yang merayakan baik itu Idul Fitri ataupun menjelang Natalan ataupun Tahun Baru, ini hati-hati dengan modus uang palsu. Lagi-lagi nih harus jeli ya, 3M yang diraba. 3 miliar ya? Oh, diraba. Dirasain maksudnya. Iya, di Terawang gitu. Tapi susah nggak sih? Kadang-kadang kalau kita lihat nih ya, mungkin kita harus pelajari juga di website, mungkin ciri-cirinya itu uang palsu itu bagaimana. Kadang-kadang kalau kita bilang mungkin ini ketebalan atau dari segi gambarnya. Tapi sekarang itu udah canggih banget Arlista untuk mesin-mesinnya. Tapi itu baik lagi ya, itu kita harus kesadaran sendiri untuk mengedukasikan, bisa mengetahui uang palsu atau tidak. Tapi kalau uang monopoli kan udah tahu tuh ya. Udah tahu, udah beda banget ya, dari bahannya saja mengkilat gitu ya. Gambarnya juga beda ya, uang monopoli ya. Gambarnya juga beda. Tapi dengan adanya cashless ini sebenarnya juga meminimalisasikan tindakan meminimalisasikan, benar ya, aku harus ribet juga sih iya ya, seperti itu ya, karena aku cadel sebenarnya. Jadi di saat yang Lebaran kemarinnya harusnya anak-anak kecil itu pakai mesin edisi, jadi kayak Om, Tante, silakan Om ditransfer aja gitu. Oh, barcode ya, barcode QR. Waduh, gitu. Kamu Gen Z banget sih kayaknya caranya sih ya. Kan aku masih 25. Wow, pemirsa seorang pemudik asal Malang, Jawa Timur ini membuat laporan palsu dengan mengaku menjadi korban begal. Laporan palsu dibuat karena malu saat mudik tidak membawa uang untuk orang tuanya di Jombang. Aduh. Dwi Nur Iman, 24 tahun, pemudik asal Malang, dibawa petugas ke Puskesmas Mojo Agung, Jombang untuk menangani luka di tangan dan kakinya setelah melapor telah menjadi korban pembegalan. Dirinya mengaku dibegal 4 orang pria saat melintas di bypass Mojo Agung. Menurutnya, pelaku begal membawa senjata tajam merampas tasnya yang berisi uang tunai 8 juta rupiah dan sebuah ponsel. Namun setelah diselidiki oleh polisi ke tempat penjualan ponsel, ternyata sang penjual mengaku tidak menjual ponsel kepada korban. Usai diinterogasi, korban akhirnya mengaku jika laporannya adalah palsu. Pemuda itu nekat membuat laporan palsu karena malu pada orang tuanya pulang mudik tidak membawa uang hasil kerja sebab telah habis untuk berfoya-foya.
setelah kita lakukan penyelidikan membuat laporan berita bohong. Karena apa? Dia membuat alibi bahwa dia tuh sebenarnya harusnya hari raya membawa uang, tapi tidak bawa uang. Uangnya dihabisin sama yang bersangkutan, sehingga dia membuat laporan karena takut sama orang tuanya. Dia membuat laporan berita bohong itu ke polisi. Atas kasus tersebut, polisi memastikan tidak akan menjerat pemuda itu dengan pasal pembuatan laporan palsu. Polisi memutuskan melepaskan dengan syarat menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Nur Iman ingin mengklarifikasi bahwa laporan saya kepada pihak kepolisian Polsek Mojagung, Polres Jombang terkait laporan saya yang mengalami begal di Jalan Bypass Mojagung tidak benar. Dan saya tidak mengalami kerugian apapun. Itu semua saya lakukan untuk menutupi kesalahan saya kepada keluarga. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut lagi saat melintas di Jombang. Aduh, laporan palsu kalau misalkan emang tidak punya uang lebih untuk orang tua yang jujur gitu sama orang tua. Yang penting kan pulang dengan selamat dan aman serta rasa rindunya ini sudah tersampaikan begitu untuk ketemu sama orang tua. Setuju sekali, Kosnya. Duit itu it's nothing sebenarnya sih ya. Yang penting kehadiran kita, ketemu orang tua, meluk mereka gitu ya. Itu udah sebuah momen yang amat sangat membahagiakan bagi orang tua kalian gitu. Yang penting kalian pulang dengan keadaan aman dan selamat. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden berada di saf depan bersama anaknya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, Menteri Agama Nazaruddin Umar, serta Seskap Teddy Windrawijaya. Selain itu, sejumlah menteri dan pejabat juga menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Masjid Istiqlal menunjuk Muhammad Salim Ghazali sebagai imam, serta Ahmad Tolabi Khoril sebagai khotib. Usai sholat, Presiden Prabowo dan sejumlah menteri menyapa warga yang juga sholat di Masjid Istiqlal. Selanjutnya Presiden masuk ke dalam mobil maung Garuda menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo pun membuka penutup atap mobil untuk menyapa warga di jalan sekitar masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka Jakarta usai sholat Id. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini setelah melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada Senin pagi, melaksanakan open house di Istana Merdeka Jakarta. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga. Prabowo Subianto juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum. Presiden juga mengundang para tokoh nasional termasuk para ketua umum partai politik untuk datang halal bihalal ke Istana Merdeka. Ya, sementara itu ada momen yang tak terduga pemirsa yang mencuri perhatian saat gelar Griya atau open house di Istana Merdeka Jakarta, Dista. Iya, nih pada kesempatan kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo nampak ikut
Apa itu lagi? Joget Velocity bersama para awak media. Pemirsa, inilah momen saat Presiden Prabowo berkumpul bersama rekan-rekan media dalam open house di Istana Senin siang kemarin. Usai menyalami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden Prabowo untuk mengikuti tren velocity yang ramai dipraktekkan warganet ketika berkumpul. Prabowo pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden Prabowo juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya, terutama sejak masa kampanye. Ya pemirsa, arus mudik pada hari Lebaran pertama di Terminal Bus Purabaya, Surabaya melonjak. Ya, akibatnya ratusan pemudik terlantar di Terminal Bus Purabaya karena kehabisan armada bus. Inilah suasana jalur keberangkatan bus antar kota di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Ratusan calon pemudik jarak pendek tampak terlantar di jalur keberangkatan bus antar kota karena kehabisan armada bus. Pemudik yang rata-rata didominasi tujuan Kediri, Tulung Agung, Trenggalek terpaksa berebut untuk bisa naik ke dalam bus karena sulitnya mendapatkan armada untuk mengangkut warga ke daerah tujuan. Warga harus rela menunggu lebih dari 2 jam. Puluhan armada bus yang disediakan terpaksa diberangkatkan lebih awal karena jumlah pemudik melonjak. Pak, mau kemana Pak? Kediri. Kediri udah berapa lama di sini Pak? Ada 2 jam Pak. 2 jam ya? Nggak dapat bis Pak? Nggak ada bisnya. Sulit ya Pak ya bisnya Pak ya? Ya sulit lagi nggak ada. Kalau sulit ada, ini nggak ada. Meski sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak pengelola terminal, namun pihaknya enggan memberikan konfirmasi terkait pemudik yang terlantar menunggu datangnya bus di Terminal Purabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa seperti apa arus mudik 1 hari setelah Lebaran? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen dan Camarhenda di Gerbang Tol Cikatama. Dan ada Camarhenda di sana ya. Iya, dan kita terlebih dahulu ke Jessica di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi, jelang siang Jessica. Jessica, ini apakah ada pemudik yang baru berangkat hari ini, Jess? Ya, selamat pagi Togi, Arlista dan juga pemirsa, bahwa di kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ada pemudik yang baru berangkat pada hari ini. Karena pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak berangkat maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta dari stasiun ini. Dan ada pun juga informasi tadi sempat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sempat terjadinya antrian yang cukup panjang di area yang sedang disorot oleh kamera, dan informasinya ini adalah antrian menuju keberangkatan, sehingga dari antrian ini pun terlihat atau menyatakan atau memperlihatkan masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan arus mudik keluar Jakarta pada hari ini, tepatnya 1 hari pasca Lebaran. Dan tadi pun kami sempat bertanya-tanya ke beberapa pemudik kenapa mereka memilih berangkat pada hari ini, karena alasannya mereka menyempatkan terlebih dahulu untuk merayakan Lebaran bersama keluarga yang ada di Jakarta dan baru sempat melakukan perjalanan mudik keluar Jakarta pada hari ini. Dan ada pun juga informasi dari PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini kedatangan penumpang dari luar Jakarta yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ada di angka 24.000 lebih, sedangkan untuk keberangkatan berada di angka 26.531 dengan tingkat okupansi atau tingkat pengisian penumpang
di 102%. Dan ada pun juga informasi kami dapatkan, Togi dan Arlista, bahwa dari PT KAI Daup 1 Jakarta memprediksi masa arus balik mulai besok yaitu 2 April hingga 11 April 2025 dengan tingkat atau puncak arus balik di tanggal 5 dan 6 April 2025 di angka tertingginya 49.155 penumpang yang akan tiba dari luar Jakarta ke stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Togi, Arlista. Terima kasih Jessica atas informasinya melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sekarang kita ke Camar Haenda. Selamat pagi menjelang siang Camar, bagaimana informasi terkini ini di gerbang tol Cikatama? Selamat pagi menjelang siang Camar. Ya. Pagi menjelang siang, Togi, Arlista dan juga pemirsa, kalau tadi Jessica di stasiun Pasar Senen menyampaikan bahwasanya besok adalah puncak dari arus balik di stasiun Senen. Tapi untuk jalur tol sendiri akan terjadi pada tanggal 3 sampai dengan 4 April, artinya lusa ya. Nah, kita bisa lihat di samping kanan atau di sebelah kiri layar televisi Anda, sistem kontraflow ini sudah akan diberlakukan kembali. Kita akan lihat pantauan udaranya. Kalau tadi pada pukul 8 malam sistem kontraflow sudah diberhentikan, namun nampaknya ini pihak dari Jasa Marga sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sistem kontraflow dari arah Jabodetabek menuju ke arah Timur Jawa. Mengapa demikian? Kalau Anda lihat ini di arah dari Timur Jawa menuju ke arah Jakarta sudah dipasangi kon pembatas jalan berwarna oranye, yang mana artinya ini adalah akan dilakukan sistem kontraflow. Namun berbeda dengan sistem kontraflow nasional, ini akan dilakukan secara lokal saja dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 di titik saya melaporkan saat ini. Meski begitu untuk arus kendaraan yang menggunakan jalur kontraflow ini belum terlihat, dan biasanya akan terlihat 30 menit setelah pemasangan kon ataupun juga setelah diberlakukannya diskresi oleh pihak Korlantas Polri. Adapun meski landai dari arah Jabodetabek menuju ke arah Timur Jawa, namun kami masih melihat sejumlah bus antar kota, antar provinsi, kemudian juga terlihat mobil pribadi yang melaksanakan mudik lokal. Mudik lokal adalah mereka yang berada di wilayah Jabodetabek untuk menuju ke sejumlah wilayah terdekat di Jabodetabek ataupun juga Jawa Barat. Kalau di gerbang tol Cikampek Utama ini ada Karawang dan juga Purwakarta. Tentunya Purwakarta juga menjadi salah satu destinasi wisata kuliner oleh masyarakat, dan sampai dengan saat ini meskipun kami melihat masih ada masyarakat yang melaksanakan mudik lokal, namun untuk situasinya masih terpantau ramai lancar dan juga kondusif, tidak ada ketersendatan di gerbang tol. Nah, untuk saat ini terdapat 15 gardu tol kalau Anda saksikan dengan menggunakan 8 lajur yang disediakan oleh Jasa Marga. Hal ini dikarenakan untuk menghindari ketersendatan meskipun tidak seramai pada 28 Maret saat puncak arus mudik. Dan untuk persiapan arus balik, Arlista, Togi dan juga pemirsa akan dilakukan besok di 1 hari menjelang puncaknya pada 3 Maret. Karena akan ada diskresi yang dilakukan kalau arus mudik dilakukan di kilometer 30 sampai dengan 45. Namun untuk arus balik akan dilakukan dari tol Palimanan dan juga Kali Kangkung, utamanya di kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 di titik saya melaporkan saat ini. Untuk ke tingkat dari interaksi ataupun juga mobilitas masyarakat saat ini meningkat sebanyak 134% di gerbang tol Cikampek Utama, artinya peningkatan yang cukup signifikan. Dan dari 1,7 juta masyarakat Indonesia yang tinggal di Jabodetabek ini sudah meninggalkan Jabodetabek dengan okupansinya ataupun juga mobilitas masyarakatnya ini 650.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan nantikan bersama apakah siang nanti sudah mulai terlihat arus kontraflow dari arah Jakarta menuju ke timur Pulau Jawa. Sementara demikian, Togi, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Camar Haenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Jessica Winoto dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kami segenap kru yang bertugas ingin mengucapkan selamat Lebaran minal aidin wal faizin kepada rekan-rekan di lapangan. Jaga kesehatan teman-teman. Baik, bisa Presiden RI ke-7. Kembali lagi di Ini Sudah pemirsa, bersama saya Arlisa dan Togi Sinaga. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo mengikuti sholat Idul Fitri di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Ya, tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi mengikuti sholat Id sejak
purna jabatan sebagai presiden. Bisa sekitar pukul 6 pagi, Joko Widodo bersama istri Iriana tiba di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi membaur bersama masyarakat sekitar dan menempati saf paling depan. Usai sholat Id, Jokowi bersilaturahmi bersama keluarga dan keluarga sekitar. Jokowi mengatakan akan menghabiskan Lebaran di kota Solo. Jadi pertama-tama saya dan Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada semuanya. Nanti modal kumpul tidak ada. Anak-anak mungkin? Iya, paling anak. Ada masakan spesial buat anak cucu nanti nggak, Pak? Nggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabowo. Ini ke Jakarta. Kemarin di Oh, ya, karena di sini. Jadi mohon habiskan waktu Lebaran di sini aja ya, Pak? Di Solo, Pak. Mas Gibran ke Solo? Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya, Pak? Iya. Pesan Lebaran, Pak, untuk masyarakat dan tokoh-tokoh Indonesia. Matur nuwun, Bapak. Selamat Hari Raya, Pak. Wilujeng Riyadi, Pak. Ya, sementara itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan Iriana. Selanjutnya mereka berempat bertemu secara tertutup. Usai pertemuan, Luhut menyebut bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal mengingat dirinya pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Merdeka, tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Apa aja Pak yang diobrolin, Pak? Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Ya pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Waalaikumsalam.
Ya, Didit tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Didit berada di kediaman Jokowi sekitar 40 menit setelah melakukan pertemuan secara tertutup. Didit meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Ya, saat keluar, Didit tidak banyak menjawab pertanyaan dari awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Didit juga enggan menjawab saat ditanya perihal kedatangannya ke rumah Megawati sebelum ke rumah Jokowi. Ia hanya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media. Ada pesan dari Bapak nggak Mas untuk Pak Jokowi? Mas terkait kedatangan sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi Mas, apa memang ada perintah dari Bapak Mas? Selamat Idul Fitri Mas. Ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak Mas? Ada pesan dari Bapak nggak Mas untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi Mas? Assalamualaikum Mas Didit. Sebelumnya putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Usai bertemu dengan Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tokoh-tokoh bangsa, tadi pagi dengan Presiden Republik Indonesia, terus tadi kami ke tempat Pak Yusuf Kalla, hari ini ke Bu Mega, dan kami dari sini akan bergeser ke kediaman Pak Trisno. Kemudian nanti masuk ke depan. Assalamualaikum Mas Didit. Pak Mulyani, izin Pak sedikit Pak soal pertemuan hari ini Pak. Pertama, hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, tadi pagi dengan Presiden Republik Indonesia, terus tadi kami ke tempat Pak Yusuf Kalla, hari ini ke Bu Mega, dan kami dari sini akan bergeser ke kediaman Pak Trisno. Kemudian nanti malam kami akan dengan Pak SBY insya Allah. Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak JK, tidak ada pembicaraan politik sama sekali, bicara tentang Lebaran, tentang suasana Lebaran, dan ya Lebaran semuanya makan-makan, dengan izin Bapak izin, mohon maaf lahir batin, dan makan ya begitulah kira-kira. Di dalam pun tadi sama suasana. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah mewakili Pak Prabowo untuk bertemu dengan Didit? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Mbak Puan di sini, jadi beliau. Ya, pemirsa, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basara mengungkapkan silaturahmi antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Ya, hal itu disampaikan Basara usai kedatangan Didit Prabowo ke rumah Megawati di Jalan Teku Umar, Jakarta, Senin. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati, karena Mega berulang-ulang menyatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang itu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini dan kediaman beliau, dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal. Bisa libur Lebaran biasanya memang diisi oleh warga berwisata bersama keluarga di kampung halamannya ya. Ya, lantas kira-kira seperti apa tempat wisata di Ampera Waterpark Tasikmalaya? Ada Irfan Hardiansyah. Selamat pagi Irfan, banyak tidak warga yang berlibur di sana di hari kedua Lebaran hari ini? Ya baik, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang setelah kita kenyang dengan akan ketupat, kemudian juga bersilaturahmi dengan sanak keluarga, dan tentunya ini saatnya kita liburan. Dan saya pun kemarin sempat mumet dengan liputan arus mudik, saatnya saya juga akan mencari suasana baru, yakni saat ini saya sudah berada di Ampera Waterpark yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan seperti inilah memang pengunjung sejak pagi sudah tiba di wahana air ini, yang mana wahana Ampera Waterpark ini berada di luas tanah hampir 7 hektar. Dan banyak sekali ini fasilitas dan juga kolam renang yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Tentunya
tidak hanya bisa dinikmati oleh orang dewasa, kemudian juga lansia. Di sini juga banyak anak-anak yang memang sudah berenang, menikmati suasana di pagi hari ini. Dan saya akan mencoba mengajak Anda, Arlista, Togi, dan juga pemirsa untuk berbincang dengan General Manager yang sudah bersama saya saat ini untuk menanyakan perihal apa saja fasilitas yang memang sudah disediakan di Ampera Waterpark. Sudah bersama saya Pak Firman Suryana sebagai GM. Gimana nih Pak untuk fasilitas dan kolam renang yang memang paling diminati oleh pengunjung ini apa aja Pak? Alhamdulillah, kita Ampera Waterpark mempunyai kolam hangat dan kolam dingin. Salah satu fasilitas yang diminati adalah kolam air hangat juga sangat diminati. Kolam anak juga kita mempunyai luas yang luar biasa juga sangat dinikmati. Yang ketiganya kita punya kolam ombak, kolam arus, juga seluncuran resle dan rest club. Gitu. Oke, untuk sejauh ini pengunjung sudah diprediksi sudah berapa nih Pak? Pengunjung diprediksi udah lebih dari 1.000 orang. Mudah-mudahan nanti tambah siang biasanya tambah rame. Biasanya titik puncak nanti di hari 3 Syawal. 3 Syawal, biasa sekarang masih musim lebaran lah, mungkin masih pada yang silaturahmi. Gitu. Oke, ini kan sudah memasuki momen libur lebaran nih Pak. Untuk tiket masuk sendiri ini dibanderol dengan harga berapa Pak? Khusus untuk tiket lebaran kita dibanderol 50.000 per satu orang. Untuk hari biasanya di weekend kita 40.000, weekday-nya kita 30.000. Khusus sampai tanggal 8 kita Rp50.000. Oke, ada nggak sih Pak diskon-diskon lain yang bisa dinikmati oleh pengunjung Pak? Ya, ada. Tentunya ada. Kita dapat kalau yang lebih dari 20 orang, nanti dapatkan potongan 10%, ataupun kita dapat tiket promo ada dengan voucher sebesar 20%. Gitu. Terima kasih banyak Pak Firman atas waktunya, dan tentunya saya mengajak Anda, Arlista, Togi, dan juga pemirsa, jika Anda masih bingung begitu untuk mencari tempat wisata yang untuk berlibur, saya rekomendasikan untuk datang ke Ampera Waterpark yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain dengan fasilitas yang memang sudah banyak disediakan oleh pihak pengelola, ada banyak juga diskon. Kemudian ini yang menjadi pembeda dengan waterpark lain, Anda pemirsa bisa membawa nasi ataupun berbagai macam makanan dan bisa gelar tikar di sini. Tentunya di momen libur lebaran ini saya tunggu di sini pemirsa ya. Kembali ke Anda Arlista. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Ampera Park di Tasik Malaya, Jawa Barat ya. Dan bisa di H+1 Lebaran ini kita akan pantau tempat wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah ada rekan Ryan Rahman, dan di puncak tepatnya di Neko River Park ada Wildan Hidayat ya. Ya, namun pertama kali kita sapa terlebih dahulu Rian. Oh, Rian ya, bukan Ryan ya. Oke. Rian. Halo, selamat pagi Rian. Rian, ini kira-kira anjungan apa yang paling diminati warga nih untuk wisata Lebaran tahun ini di Taman Mini Indonesia Indah? Baik Togi dan Arlista maupun pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Sejak pagi tadi para pengunjung sudah mulai membadati kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini untuk melakukan libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun per data saat ini sebanyak 3.000 wisatawan yang telah datang ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah, tak hanya dari Jakarta maupun yang datang ke sini merupakan dari luar kota. Adapun para pengunjung ini bisa disuguhkan dari berbagai tempat wisata yang ada di dalam tempat Taman Mini Indonesia ini, mulai dari Museum Indonesia, rumah adat maupun kereta gantung yang ada di kawasan ini. Taman Mini Indonesia Indah sendiri membuka ataupun menampilkan berbagai penampilan adat yang disuguhkan untuk masyarakat selama libur Lebaran. Sejak kemarin saja Taman Mini Indonesia Indah telah menyuguhkan atraksi fragmen Ramayana, sedangkan besok yakni akan adanya lompat batu dari Nias dan reok dari Yogyakarta. Hingga saat ini para pengunjung terus berdatangan untuk melakukan wisata selama libur Lebaran, dan nantinya masyarakat juga diminta agar tetap menjaga kebersihan sekitar Taman Mini Indonesia Indah sehingga kawasan ini akan tertib dari kebersihan lingkungan. Sekian, kembali ke Togi dan Arlista.
Baik, terima kasih banyak laporannya Rian langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Baik, kita sapa sekarang Wildan Hidayat di Nichols River Park, Puncak, Jawa Barat. Selamat pagi menjelang siang, Wildan. Apa yang membuat ini warga tertarik berlibur di sana, Wildan? Ya, baik Togi dan juga Arista, serta pemirsa yang ada di rumah. Pada pagi hari ini di kawasan wisata Puncak sejak tadi pagi meski terjadi antrian panjang kendaraan, namun seperti terlihat di belakang saya ini bahwa masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas berlibur, Togi dan juga Arista. Dan di kawasan Riverside ini sejak tadi pagi, meski kawasan wisata Riverside belum dibuka, namun mereka sudah antusias menunggu di depan gerbang Riverside, Togi dan juga Arista. Baik, lantas apakah ada promo-promo gitu yang membuat para pengunjung ini tertarik untuk mendatangi lokasi wisata yang Anda laporkan saat ini? Ya, para pengunjung tertarik di kawasan Nichols Riverside ini seperti ada tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi oleh mereka, yaitu seperti di belakang saya ini adalah tempat seperti nuansa di Jepang. Ada juga nuansa di Korea, ada nuansa di berbagai wilayah di daerah Cina, dan serta edukasi lain seperti jamur dan juga tempat-tempat untuk edukasi yang ada di kawasan di dunia ini. Demikian. Ya, Wildan, kawasannya jam operasional, jam berapa buka dan tutup agar mungkin masyarakat bisa ini ya berkunjung ke sana di siang hari atau nggak mungkin malam hari? Ya, di Nichols ini buka dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Namun tadi pagi saya sempat berbincang dengan salah satu pengunjung. Dia datang jauh-jauh dari Bekasi dan juga dari Tangerang. Ya, sejak pukul 7 dia sudah tiba di sini guna menghindari kemacetan yang ada di kawasan Puncak. Demikian, Togi. Baik, terima kasih banyak laporannya. Wildan melaporkan langsung dari Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Rian dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat kembali bertugas. Minal aidin wal faizin, teman-teman, jaga kesehatan. Baik, bisa kita ke informasi selanjutnya di mana tim U17 Indonesia merayakan Idul Fitri di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka berada di Jeddah karena timnas U17 akan bertanding di Piala Asia April mendatang. Para pemain timnas Indonesia U17 berkumpul bersama ribuan warga negara Indonesia lainnya di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan semarak. Meski jauh dari keluarga di tanah air, para pemain timnas Indonesia U17 tetap dapat merasakan kehangatan Idul Fitri. Saya Evandra Forasta, pemain timnas U17, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat seluruh warga Indonesia yang berada di Arab, mohon dukungannya. Timnas U17 akan bertanding tanggal 4 di Piala ASEAN Cup. Mohon doanya. Sebelumnya, sholat Idul Fitri di Jeddah digelar Minggu pagi mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. Adapun para pemain timnas U17 berada di Jeddah karena timnas U17 akan bertanding di Piala Asia April mendatang. Warga negara Indonesia di Den Haag, Belanda menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Al-Hikmah Den Haag. Ya, ribuan orang memadati masjid di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius. Di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius, umat muslim berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Hikmah di Den Haag, Belanda untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah tidak hanya dihadiri warga negara Indonesia, juga warga muslim lokal dengan berbagai kebangsaan dan berbaur bersama. Pengumuman serta khutbah Idul Fitri pun diberikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Belanda. Ya, suasana agak ramai. Dan selalu kami datang ke sini untuk sholat Idul Fitri. Tradisi itu ya berkumpul sama semua saudara. Kami selalu melakukan open house di kota Leiden.
Sholat Idul Fitri dipimpin Imam Muhammad Fauzi Azhar dengan Khatib Muhammad Nasirul Haq. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan Idul Fitri merupakan momen untuk ungkapan rasa syukur sekaligus rasa kepedulian terhadap sesama. Khatib juga mengajak jamaah memberikan doa dan bantuan serta menunjukkan solidaritas bagi umat muslim di Gaza, Palestina. Dan juga bagi adik-adik yang pelajar atau teman-teman kita yang jauh dari keluarga di Indonesia, hari ini bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu saudara, bisa ketemu sahabat-sahabat yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah semua berlangsung dengan baik dan menggembirakan. Masjid yang dikelola oleh Yayasan Masjid Al-Hikmah PS Indonesia menampung sedikitnya 2.000 jemaah di dalam dan di halaman gedung. Sebagaimana tradisi di Indonesia, umat muslim di Belanda juga saling bersilaturahmi dan bersalam-salaman usai menjalankan ibadah salat Id. Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momen bagi warga negara Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara setanah air.